Halo, nama saya Tafre dari kelas 11C nomor urut 17. Dan saya hari ini akan buat video menjelaskan tentang kondisi Indonesia dalam bidang perekonomian dalam masa pandemi ini. Saya membuat video ini sebagai nilai untuk PAS atau penilaian akhir semester ekonomi saya. Pertama adalah pembukaan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 1 tahun berlangsungnya dan hampir 1 tahun berlangsungnya pada masa lockdown atau PSBB yang sangat berdampak pada Indonesia. Sejak tanggal 4 Mei 2020, PSBB dilaksanakan di sekitar Indonesia. Hal ini membawakan dampak buruk kepada Indonesia karena meskipun ini dilakukan untuk mengurangi kasus-kasus COVID-19, hasilnya ini merusak Indonesia dalam bidang ekonomi. Nama ada hasil observasi dan analisa saya dari berbagai sumber yang saya sudah mencari di sekitar internet. Ada banyak dampak buruk dalam pandemi ini dalam bidang perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaannya. Banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini seperti guru-guru, dokter, karyawan rumah sakit, para pedagang, pekerja buruh, para petani, dan lain-lainnya. Mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan perusahaan-perusahaan banyak yang terpaksa ditutup. Jumlah pengangguran akan meningkat sebanyak beberapa juta orang akibat perusahaan mempekerjakan lebih sedikit orang. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ada juga bermacam-macam pengangguran yang diakibatkan oleh COVID-19 sebesar 2,56 juta orang. Bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebanyak 0,76 juta orang. Yang tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 orang. Dan yang bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang atau 24,3 juta orang. Adapun juga berbagai macam sektor-sektor pekerjaan yang menerima penurunan tenaga kerja dalam persentasenya, yaitu sektor konstruksi yaitu 4,5%, sektor industri pengolahan 4,0% atau 4%, sektor perdagangan 3,9%, dan sektor jasa perusahaan yaitu 2,6%. Jika ini terus berlangsung, maka tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat berskala besar. Perusahaan-perusahaan akan mengalami kekurangan tenaga kerja, dan tingkat perekonomian Indonesia dalam industri-industri pendidikan, makanan, pariwisata, transportasi, dan bisnis-bisnis lainnya juga dapat menurun sampai tahun 2021 ke depan jika pandemi ini, begitu pula dengan PSBB ini tidak berhenti. Namun, saya juga mempunyai beberapa solusi. Menurut saya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia. Yang pertama, perusahaan-perusahaan melakukan proses pekerjaan yang melibatkan pekerja yang bergiliran bekerja di perusahaan tersebut dan juga yang bekerja di rumah. Selanjutnya, para pekerja harus bersikap adaptif dalam perusahaan-perusahaan atau tempat kerja mereka. Misalnya sikap ini seperti berjaga jarak, menggunakan masker, menggunakan face shield, dan juga beberapa metode lainnya seperti selalu mencuci tangan dan selalu memiliki fisik yang sehat. Sekolah-sekolah juga bersikap adaptif untuk menanggulangi kekurangan siswa-siswi, apalagi ketika ada siswa atau siswi yang tidak bisa bersekolah jarak jauh. Rumah sakit memiliki batas beberapa pasien yang boleh masuk supaya tidak membuat masalah untuk kekurangan dokter atau tim medis lainnya. Pengusaha bersikap lebih inovatif dengan bagaimana bekerja dalam kondisi PSBB. Jadi misalnya jika ada ide untuk bagaimana caranya membuat masukan dalam kondisi pandemi ini, mereka harus bisa melakukannya. Juga harus
berinvestasi dalam pasar modal, dan mengikuti perkembangan teknologi keuangan atau pengetahuan untuk meningkat perekonomian Indonesia. Itu sekian dari video saya sudah juga masuki sumber-sumber dari yang saya masukkan dalam presentasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.